Oke, kali ini sih Peco sudah ada di dalam eh, ruangan atau di dalam lokasi kolam renang. Dulu ini kolam renang, tapi namanya kalau waktu kecil saya itu Sendang Mudal. Ya, Sendang Mudal Banyurip. Ya, Sendang Mudal Banyurip itu di era tahun 80-an. Ketika saya kecil itu saya juga sering main ke sini, jalan kaki dari tempat desa saya, kelahiran saya di sini disiram. Masih peradaban masih ada yang berenang di sini. Tapi setelah tahun 2000 nggak pernah ke sini, dan setelah tahun ini, kalau daerah tahun 90 masih lah ramai, masih ada yang berkunjung. Tapi untuk daerah 80-an sudah mulai berkurang, dan entah apa sebabnya tempat ini tidak ada pengunjung wisata ya, padahal tempat ini tempat tertua atau tempat yang paling ngehit di zaman itu ya, tempat kolam renang Sendang Mudal, Sendang tertua ya. Ada namanya lagi tapi lupa ya. Ini Sendang ini paling bagus ya. Tempat ini masih berbentuk, itu tempat ini kolam renang masih kelihatan semua, dan itu juga ada tangga-tangga tempat duduk-duduk masih ada semuanya, lokasi seperti itu. Dan di sana juga dibangun kamar mandi, tempat berganti baju atau tempat salin, tempat bilas. Dan pohon ini juga masih seperti dulu, besar. Pohon yang rindang ini masih rindang sekali ya. Dan ini kolam renangnya juga ada air, dan di sana juga terdengar air gemericik masih mengalir ya, walaupun ini musim kemarau yang di sebagian daerah Pati ini mengalami kekeringan, seperti daerah Gabus, Kucawangi, Jaken itu kekurangan air bersih. Tapi kalau di sini masih jelas airnya bersih dan tidak mengandung kaporit atau mengandung kapur ya. Di sini alami karena bebatuannya enggak batu putih, batu hitam. Tapi airnya seperti air murja, masih berwarna air murja. Tapi kalau di laborat ya mungkin tetap bagus ya, karena di desa saya sendiri itu bagus. Di sini juga bagus untuk air yang dikonsumsi oleh masyarakat dari sumur bor dalam, itu memang airnya langsung layak minum tanpa dimasak dulu atau dikasih obat sebagaimana diobati supaya bisa dikonsumsi. Tapi air di sini memang bersih semua. Ini mulai tahun berapa Pak dibangun ini? Ini daerah 80 sudah terbangun seperti ini. Waktu kecil saya saat pertama kali ke sini itu sudah ada bangunan seperti ini. Cuma kalau sepengetahuan masih seperti ini, cuma kalau diganti nggak tahu, tapi masih seperti ini ya. Keramiknya masih daerah 80-an, daerah tahun 80-an. Keramik ini awal-awal yang muncul memang daerah 80-an. Juga di awal 80-an itu masih porselen. Ya, kalau orang-orang membangun masih menggunakan porselen. Kalau yang ini kualitas harganya sudah mahal, dan untuk rumah-rumah bangunan itu belum banyak yang menggunakan untuk di area pedesaan. Cuma kalau di perkotaan sudah banyak yang menggunakan, karena kalau di kota kan orang kaya. Kalau di desa di era 80 aja sepeda motor masih bisa dihitung dengan jari ya. Jadi kita itu hafal yang punya motor siapa dan siapa yang mengunjungi. Kalau seperti sekarang itu kita masuk, ada kendaraan masuk ke desa kita itu nggak hafal. Jadi banyak orang luar juga menikah dengan daerah kita. Jadi banyak orang luar, dan ya memang kemajuan zaman ya. Sekarang banyak yang daerah 90 itu sudah banyak yang merantau di Malaysia. Jadi ada yang punya pasangan dari Malaysia, luar negeri, atau yang lainnya ada, atau perantauan di luar kota, luar pulau. Jadi, Terus mulai apa itu? Mulai ditinggalkan tempat ini tuh tahun berapa Pak? tidak ditinggalkan Mas, tidak ada, mungkin tidak ada yang mengunjungi, tidak ditinggalkan, mungkin tidak ada pengunjung atau gimana ya. Kalau alasan lainnya mungkin tidak tahu. Di tulisan di depan juga nggak ada tulisan dilarang untuk mengunjungi, juga tidak ada ya dari pihak perhutani juga, karena tanah ini tanah milik perhutani ya. Jadi juga milik pemerintah Kabupaten Pati. Nah, jadi tidak ada larangan. Kemungkinan seperti itu, tidak ada larangan. Kita juga pernah di tahun 2010 atau 11 kita menghubungi pemerintah, memang nggak ada larangan boleh berkunjung di sini. Tapi ya mungkin kalau kita berkunjung tetap jaga kebersihan, jaga apapun ya.
jangan membuang sampah sembarangan dan tetap sopan ya seperti ini. Karena di sini juga cerita orang tua ada petilasannya, tapi kalau saya sendiri nggak ngerti untuk petilasan ya. Dari kalau untuk petilasan atau hal-hal yang lainnya itu memang orang-orang tertentu, bukan seperti saya, karena saya itu orang biasa yang nggak ngerti. Jadi tahun 94 seingat saya mulai redup untuk pengunjung ini, mulai setelah itu mulai redup dan mulai ditinggalkan ya. Nggak tahu permasalahannya gimana. Kalau tempat wisata saya pandang masih bagus, karena di sini memang utamakan kolam renang dan sekitarnya pohon besar ini untuk tempat ngobrol-ngobrol atau bersantai. Itu dari sana tadi dari timur itu memang dulu masih hutan gunung, tapi dari sana sering ada orang duduk-duduk yang mungkin melepas lelah ke tempat wisata. Karena di zaman dulu tempat wisata kan tidak seunik sekarang. Kalau sekarang kan tempat wisata udah dibangun bagus, ada lampu kelap-kelip dan dibentuk-bentuk taman-taman yang indah. Bukan kalau ini dulu sudah paling indah ya. Dua seingat saya memang kolam renang Sedang Mudal dan Sendang Sani yang ada di Telogowungu, Kecamatan Telogowungu, itu yang paling memang diminati di saat itu. Dan malah kalau yang di Sendang Sani sampai sekarang masih banyak pengunjung. Cuma yang di sini ya nggak tahu ada masalah apa kok tiba-tiba nggak ada pengunjung dan terbengkelai, mungkin atau memang tidak dikelola atau gimana, kita kurang paham. Karena yang bergerak itu ya yang kiranya cukup. Sekian untuk informasi tentang wisata Sendang Mudal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke Mas, cukup.